Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Ia merupakan sosok raja yang paling zalim dan mengaku sebagai Tuhan bagi umat manusia. Tapi Fir'aun mendapati seorang istri yang beriman kepada Allah dan tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, suaminya. Ini jelas bertolak belakang dengan keimanan Fir'aun. Namun, tahukah teman-teman, bahwa semenjak Fir'aun menikahi istrinya yang beriman kepada Tuhan Allah, tidak sekalipun disentuhinya. Melainkan Fir'aun setiap malam hanya menggauli sosok iblis cantik, yang siap memuaskan nafsu bejat sang raja zalim. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton terus video ini sampai habis, agar tidak sesat. Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah. Asyah adalah ibu angkat Nabi Musa, sekaligus istri dari Fir'aun. Asyah lah yang menyelamatkan Nabi Musa pada waktu masih bayi, ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sebuah sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya yang pertama, kemudian ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman, untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asyah. Asyah tak hanya cantik budi pekertinya, Asyah juga merupakan seorang wanita yang begitu cantik parasnya, sehingga membuat Asyah begitu terkenal di seluruh Mesir. Seluruh pemuda Mesir di kala itu selalu berangan-angan untuk mendapati Asyah sebagai pendamping hidupnya. Kecantikannya inilah yang membuat Raja Fir'aun bertekuk lutut padanya. Fir'aun begitu menyayangi Asyah, dan menuruti apa yang diinginkan wanita mulia tersebut, termasuk menuruti kemauan Asyah mengangkat Musa alaihissalam sebagai putranya. Konon pada waktu itu, sebuah permintaan yang sangat mustahil untuk dikabulkan oleh Fir'aun, yang mana, berdasarkan sebuah ramalan dari dukun kepercayaan Fir'aun, pernah mengatakan bahwa, pada suatu masa akan ada seorang laki-laki yang akan menentang kekuasaan dan ketuhanannya. Maka dari itu, sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada seorang pun yang dapat menentang dirinya, Firaun pun memerintahkan kepada bala tentaranya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Singkat cerita, seluruh anak laki-laki yang terlahir pada saat itu, semuanya disembelih oleh Firaun. Namun, atas kuasa Allah hanya ada seorang anak laki-laki yang selamat. Laki-laki tersebut tidak lain adalah Nabi Musa yang akan menjadi utusan Allah dan menentang ketuhanan Fir'aun. Namun, sayang 1000 kali sayang, Asyah sama sekali tidak mencintai Fir'aun. Walaupun Fir'aun seorang raja Mesir, yang hidup mewah layaknya penguasa sebuah negara, tapi semua kemegahan dan kemewahan dunia tidak membuat hati Asyah buta. Sehingga waktu itu, Asyah secara terang-terangan menolak lamaran Fir'aun, karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah. Lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asyah, mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja, ternyata, ia tak mampu mendapatkan cinta dari Asyah. Fir'aun pun memaksa Asyah untuk menikah dengannya, padahal Asyah sudah menolaknya dengan tegas. Asyah tak sudi dinikahi Fir'aun, karena ia raja yang ingkar kepada Allah. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asyah. Sehingga dengan ancaman tersebut, akhirnya Asyah pun dengan berat hati harus menikah dengan Fir'aun. Asyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama, saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itulah datang sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, bukanlah sosok Asyah dalam wujud asli, melainkan jelmaan iblis yang menyerupai Asyah. Hari demi hari, bulan berganti tahun, begitulah yang dialami oleh Fir'aun saat tidur bersama istrinya, selalu ditemani oleh iblis cantik yang menjelma sebagai sosok Asyah.
Karena kemuliaan seorang Asyah sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim seperti Fir'aun. Asyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, karena ia telah mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Asyah menyembunyikan keimanannya dengan alasan khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masyitah tukang sisir putrinya Fir'aun. Hingga pada akhirnya, Masyitah ketahuan oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah, lalu ia pun disiksa dengan cara yang sangat keji, dengan cara dimasukkan ke dalam wajan besar yang berisi minyak mendidih. Semua itu disiapkan oleh Fir'aun untuk menggoreng hidup-hidup Masyitah, beserta seluruh anak-anaknya. Asyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menyiksa Masyitah dan semua anak-anaknya dengan cara yang sangat kejam. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun. Lalu, Asyah mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah," kata Asyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitah. Fir'aun pun marah, kemudian meminta Asyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asyah, hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian, karena Asyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Asyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asyah harus dibunuh. Akhirnya, Asyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun mengira bahwa Asyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya, lalu memegang tangan Asyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya, bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asyah. Tidak lama kemudian, Fir'aun kembali mendatangi Asyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya. Namun karena Allah sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asyah menjawab tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak, sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian, dikarenakan kuat dan kerasnya siksaan Fir'aun. Asyah yang tidak merasakan rasa sakit sedikit pun, malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Amarah Fir'aun semakin memuncak, karena Asyah tetap tidak mengikuti perintahnya. Bukannya meminta tolong dan memohon agar ia berhenti menyiksanya, malah Asyah tertawa seperti orang keserupan, hingga membuat Fir'aun dan bala tentaranya mengira bahwa Asyah sudah menjadi gila akibat siksaan yang terlalu keras. Akhirnya, Fir'aun memutuskan membunuh Asyah binti Muzahim. Asyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah. Asyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Asyah, hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut lalu tersenyum. Doa Asyah Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang mana bunyinya sebagai berikut. "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun, beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Atas keteguhan keimanannya, Asyah pun menjadi salah satu wanita mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah. Berdasarkan sebuah hadis, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Hadijah binti Hawaili, dan yang terakhir, Asyah binti Muzahim. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Ia telah menjadi seorang wanita dengan kedudukan sangat mulia. Ia juga merupakan seorang wanita kuat lagi tegas menentang kezaliman Fir'aun. Semoga kisah singkat ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh istri dalam keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kebenaran datangnya dari Allah,
Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa, sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.